Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Alfiarosa dengan NIM 231095242 dari kelompok 10 Praktikum Sistem Kendali dengan asisten praktikum Uni Dilawedia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal dari responsi modul 2. Yang pertama yaitu jelaskan bagian-bagian dari diagram blok sesuai gambar di bawah. Jadi pada diagram blok di bawah ini terdapat beberapa komponen, di antaranya yaitu terdapat titik penjumlahan, sinyal, dan sistem. Untuk penjelasan masing-masing dari komponennya, yang pertama yaitu desired distance between vehicles, yaitu jarak yang diinginkan antar kendaraan. Selanjutnya ada titik penjumlahan, di mana komponen ini menghitung selisih antara jarak yang diinginkan dan jarak aktual dari kendaraan. Dan hasilnya nanti disebut error atau kesalahan. Lalu ada sinyal error. Sinyal error ini menunjukkan seberapa besar perbedaan antara jarak yang diinginkan dan jarak aktual. Selanjutnya ada sistem komputer kontrol. Unit ini memproses sinyal error dan menghitung tindakan yang diperlukan, seperti mengurangi atau menambah kecepatan kendaraan. Outputnya akan menjadi perintah bagi sistem kendali kendaraan. Selanjutnya ada sistem cruise control and ABS. Uh, Cruise control menjaga kecepatan kendaraan tetap konstan atau menyesuaikan kecepatan untuk menjaga jarak. Sedangkan ABS akan mencegah roda terkunci saat pengereman. Selanjutnya ada sistem automobil yang merupakan kendaraan yang sedang dikendalikan. Tindakannya, baik itu berupa percepatan ataupun perlambatan, mempengaruhi jarak aktual terhadap kendaraan di depan. Selanjutnya ada actual distance between vehicles yang merupakan jarak nyata antara kendaraan kita dan kendaraan di depan. Hasil dari aksi sistem cruise control yang selanjutnya ada radar measurement. Sistem radar mengukur jarak aktual dan kecepatan relatif kendaraan di depan. Hasil pengukuran ini dikirim kembali ke sistem kontrol sebagai umpan balik atau feedback. Yang selanjutnya ada measure distance and relative velocity. Yaitu informasi dari radar digunakan oleh kontrol komputer untuk memperbarui nilai error dan menyesuaikan kendali kendaraan secara dinamis. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram, dan jabarkan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Jadi yang pertama yaitu sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka merupakan sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Untuk diagram blok lingkar terbuka seperti ini, di mana terdapat dua buah sinyal, RS dan CS, dan ada sistem GS. Untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka yaitu CS per RS sama dengan GS, dan dapat juga CS sama dengan GS dikali RS. Selanjutnya, sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Keluaran sistem diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Untuk diagram blok dari lingkar tertutup, yaitu eh, terdapat beberapa komponen, yaitu ada sinyal, titik penjumlahan, sistem, serta di sini terdapat umpan baliknya. Untuk fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup, yaitu CS sama dengan GS dikali ES. Lalu untuk ES yaitu RS dikurang BS, dan untuk BS yaitu CS dikali HS. Dari tiga persamaan itu disubstitusi, yaitu persamaan 3 disubstitusi ke persamaan 2, didapatkan ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Untuk persamaan 4 disubstitusi ke persamaan 1, sehingga menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Sehingga fungsi alihnya menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram dan fungsi alih konstanta pengalih atau P. Jadi, konstanta pengalih merupakan suatu nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke plan atau subsistem. Untuk diagram blok dari
lingkar terbuka dengan KP seperti mirip dengan diagram blok lingkar terbuka biasanya, namun ada penambahan sistem KP. Sehingga untuk fungsi alihnya menjadi CS per RS sama dengan GS dikali KP. Untuk diagram blok lingkar tertutup dengan KP, em, komponen dan bentuknya juga mirip dengan eh, diagram blok lingkar tertutup biasanya, di mana ada sinyal, titik penjumlahan, dan sistem. Namun di sini terdapat penambahan sistem KP, serta juga terdapat umpan balik. Untuk fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 ditambah KP dikali GS dikali HS. Soal nomor 4, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan variasi pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali derivatif. Serta buatkan blok diagram dan persamaannya. Jadi, pengendali PID atau proporsional integral derivatif merupakan pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Untuk variasi pengendali PID, yang pertama ada pengendali proporsional. Pengendali proporsional merupakan pengendali yang digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, menghasilkan output yang sebanding dengan input. Untuk diagram bloknya yaitu seperti ini, di mana terdapat sinyal, titik penjumlahan, dan juga sistem KP. Eh, untuk hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontinu U dalam domain waktu yaitu UT sama dengan KP dikali ET. Jika dituliskan dalam domain Laplace yaitu US per ES sama dengan KP. Selanjutnya, pengendali integral. Pengendali integral merupakan pengendali yang digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Untuk diagram bloknya yaitu seperti ini, di mana terdapat sinyal, titik penjumlahan, dan juga sistem. Eh, Nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Eh, untuk persamaannya yaitu DUT per DT sama dengan KI dikali ET. Lalu diintegralkan kedua sisinya dan menjadi UT sama dengan KI dikali integral 0 sampai T ET DT. Dan jika dituliskan dalam domain Laplace, yaitu US per ES sama dengan KI per S. Selanjutnya ada pengendali derivatif. Pengendali derivatif merupakan pengendali yang digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Untuk diagram bloknya dapat dilihat pada gambar di mana terdapat sinyal, titik penjumlahan, dan juga sistem KD. Untuk sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E dapat dinyatakan dalam UT sama dengan KI dikali DET per DT. Jika dituliskan dalam domain Laplace, itu menjadi US per ES sama dengan KD dikali S. Selanjutnya ada pengendali proporsional integral. Pengendali proporsional integral merupakan pengendali yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Untuk diagram bloknya sama seperti sebelumnya, di mana terdapat sinyal, titik penjumlahan, sistem berupa KP dikali 1 tambah TIS per TIS, dan untuk persamaannya yaitu UT sama dengan KP dikali ET tambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT. Di mana KP merupakan suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Jika dituliskan dalam domain Laplace menjadi US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS. Dan disederhanakan sehingga menjadi KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Selanjutnya adalah pengendali proporsional derivatif. Pengendali proporsional derivatif merupakan pengendali yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Di mana untuk diagram bloknya yaitu ada titik penjumlahan, sinyal, dan sistem yaitu KD dikali 1 tambah TDS. Dan untuk persamaannya yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP dikali TD dikali DET per DT.
Untuk TD yaitu waktu derivatif, dan untuk KP sama dengan sebelah yaitu suku penguatan proporsionalnya. Lalu jika dituliskan dalam domain Laplace dapat dinyatakan dalam US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Yang selanjutnya ada pengendali proporsional integral derivatif, di mana pengendali tersebut merupakan pengendali yang menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Untuk diagram bloknya seperti ini, di mana terdapat sinyal, titik penjumlahan, dan sistem berupa KP dikali 1 tambah TIS tambah TITDS per TIS. Dan untuk persamaannya yaitu UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 sampai TET DT ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Adapun untuk persamaan dalam domain Laplace-nya yaitu US per TS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat per TIS. Jadi soal selanjutnya yang soal nomor 5 yaitu jelaskan apa parameter tangkapan peralihan pada sistem orde 2. Jadi parameter tangkapan peralihan sistem orde 2 terdapat 6 buah. Di antaranya yaitu yang pertama time constant atau TC yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Sedangkan rise time atau TR merupakan nilai waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada settling time atau TS. Settling time atau TS merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% dari di sekitar nilai akhir. Selanjutnya ada delay time atau TD. Delay time atau TD merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk dapat mencapai 50% dari nilai akhir saat pertama kali. Yang kelima ada maksimum percent overshoot atau MP, yang merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang keenam ada time peak atau TP yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Soal yang terakhir yaitu soal nomor 6. Sederhanakan diagram blok di bawah ini sehingga diperoleh suatu fungsi alih. Di mana diagram blok ini terdapat 3 buah titik penjumlahan dan 5 buah sistem. Jawabannya yaitu pada diagram blok ini sistem HT disederhanakan menjadi setelah sistem sehingga penyederhanaannya menjadi H1 per G3. Kenapa? Ini harus H1 ini harus disederhanakan agar lingkar tertutup ini dapat diselesaikan. Setelah H1 ini disederhanakan menjadi H1 per G3, lalu disederhanakanlah lingkar tertutup ini, di mana G2-nya dikali G3, lalu disederhanakan dengan H2, sehingga didapatkan G2 dikali G3 per 1 tambah G2 dikali G3 dikali H2. Lalu lingkar tertutup ini juga disederhanakan di mana G1 dikali G2 dikali G3 per 1 tambah G2 G3 H2 lalu disederhanakan dengan H1 per G3. Hasilnya menjadi G1 dikali G2 dikali G3 per 1 tambah G2 G3 H2 dikurang G1 G3 H1. Lalu disederhanakan juga lingkar tertutup ini karena masih dalam bentuk lingkar tertutup dan masih ada titik penjumlahannya. Sehingga menjadi G1 dikali G2 dikali G3 per 1 tambah G2 dikali G3 dikali H2 dikurang G1 G2 H1 ditambah G1 G2 dan G3. Lalu sehingga didapatkanlah fungsi alih dari diagram blok ini yaitu CS per RS sama dengan G1
dikali G2 dikali G3 per 1 ditambah G2 dikali G3 dikali H2 dikurang G1 G2 H1 ditambah G1 G2 G3. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan dari responsi modul 2. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.